Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali. Seperti mana biasa, Bapak akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saat ini kita membahas berkaitan masalah sejarah Islam, atau di dalam istilahnya adalah at-tarikhul islami. Untuk kesempatan atau pertemuan yang lewat sudah dijelaskan tentang beberapa fase perkembangan Islam yang disampaikan oleh guru kalian, ya, mengenai masalah perkembangan Islam di Khulafa Rasyidin, kemudian perkembangan Islam pada Bani Umayyah. Nah, untuk saat ini Bapak akan menyampaikan perkembangan Islam itu pada masa Bani Umayyah di bidang ilmu kedokteran, ya, seperti mana yang kalian perhatikan, ya, di bidang ilmu kedokteran Islam juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, ilmu kedokteran itu berkembang dengan baik dan telah mencetak ilmuwan di bidang kedokteran dari lembaga yang didirikan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ilmuwan muslim dalam bidang ilmu kedokteran pada masa Bani Umayyah diantaranya itu adalah Ahmad Abu Ilyas Al-Qurtubi, Al-Khomar, Al-Khohar, Yahya ibnu Ishaq, Abu Al-Qasim Al-Jahrawi, dan Haris bin Khildah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini, sekali lagi, ilmu kedokteran ini mempunyai perkembangan yang begitu besar, begitu baik, ya. Di antaranya ilmuwan yang katakan dokter yang mempunyai ilmu di bidang kedokteran pada masa Bani Umayyah, selain adalah Ahmad Abu Ilyas Al-Qurtubi, Al-Khohar, Yahya ibnu Ishaq, Abu Al-Qasim Al-Jahrawi, dan Haris bin Khildah. Ini di bidang ilmu kedokteran. Nah, untuk selanjutnya di bidang ilmu tafsir, ya, ini juga ada ilmuwan muslim dan ilmu tafsir pada masa Bani Umayyah. Antara lain adalah Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair. Ini dalam ilmu tafsir. Nah, kemudian dalam ilmu fikih pada masa dinasti Umayyah, ilmu fikih berkembang dengan pesat juga, dengan baik. Dan di antaranya ada beberapa mazhab fikih yang berkembang di Cordoba atau di daerah Spanyol saat ini. Di zaman Bani Umayyah itu ada beberapa mazhab fikih, di antaranya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki, mazhab ini diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman Ibnu Abdi Ziyad Al-Lahmi. Ziyad adalah murid daripada Imam Malik Ibnu Abbas. Imam Malik Ibnu Abbas yang bermukim di kota Madinah. Nah, jejaknya ini kemudian diikuti oleh Yahya ibnu Yahya Al-Laisi yang kemudian berkembang menjadi seorang mufti besar dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, mufti ini aja kita guru besar, atau kalau saat ini orang yang memberikan fatwa, ya, mufti di dalam kekhalifahan Bani Umayyah.
ada beberapa nama ulama terkemuka di bidang fikih, ya. Nah, di antaranya itu adalah Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm, ya. Di antara ulama yang terkemuka atau yang terkenal di bidang ilmu fikih, ya, pada masa Bani Umayyah adalah Abu Muhammad Ali bin Ibnu Hazm, yang beliau itu hidup di antara tahun 455 Hijriah atau sekitar 1063 Miladiyah. Pada awalnya Abu Muhammad bin Hazm itu adalah seorang pengikut Imam Syafi'i, ya. Dia adalah pengikut Imam Syafi'i pada awalnya. Namun kemudian beralih menjadi pengikut mazhab Al-Zahiri. Ibnu Hazm juga memperkenalkan ajaran Asy'ariyah di kawasan Eropa. Ibnu Hazm menulis karya di bidang ilmu fikih, Al-Ihkam fi Ushulil Hakam, ya, Al-Ihkam fi Ushulil Hakam. Ini salah satu karyanya atau kitab beliau. Sementara dalam bidang ilmu kalam atau ilmu tauhid, beliau juga menulis salah satu kitab dengan judul Al-Fas Al-Milal wal Ahwafi Al-Nihal, ya. Jadi Ibnu Hazm ini juga menulis dalam bidang ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Beliau menulis salah satu kitab namanya Al-Fas fi Al-Milal wa Ahwal fil Nihal. Selain yang telah disebutkan di atas tadi, juga ada beberapa ilmuwan di bidang fikih pada masa dinasti Umayyah, dan yang pada masa itu diantaranya adalah Suryah bin Al-Haris, Al-Qamah bin Qais, ya, kemudian Al-Aswad bin Yazid, Ibrahim An-Nakhil, Ammar bin Surahbil As-Sa'bi, dan Hamad bin Abu Sulaiman. Ya, ini di bidang ilmu fikih, ya. Jadi dari bidang ilmu kedokteran juga berkembang pada masa Bani Umayyah, ilmu tafsir juga ada, dan ilmu fikih, ya. Nah, di bidang ilmu lain juga ada berkembang, di antaranya adalah di bidang ilmu pendidikan. Pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah itu berlangsung, ya, di masjid, ya, di masjid, artinya penyelenggaraannya itu ada di masjid berupa halaqah-halaqah atau berupa kutab, ya. Kutab itu asal katanya katib atau kataba, ya, menulis. Jadi di masjid itu diadakan semacam tempat belajar, ya, baik dari anak-anak belajar menulis dan membaca, ada yang menghafal Al-Quran, serta juga belajar pokok-pokok daripada ajaran agama Islam. Nah, adapun pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kutab, ya, kutab. Jadi di masjid itu ada halaqah-halaqah dan juga ada Al-Kutab, seperti mana belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. Nah, pendidikan di masjid itu pada dua tingkatan, ya. Pada masa Bani Umayyah, masjid itu ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkat menengah, itu yang diajari oleh guru atau muallimnya. Kemudian yang kedua, tingkat tinggi yang diajar oleh para ulama, ya. Misalkan di Masjid Agung Cordoba. Pada masa itu Masjid Agung Cordoba adalah sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang paling penting dan paling terkenal di Eropa, ya. Nah, itu Cordoba. Cordoba itu, ya, sekarang ini namanya itu adalah Spanyol, ya. Kemudian di bidang ilmu arsitek atau di arsitektur itu pada masa Bani Umayyah juga mencatat sejarah, artinya juga menorehkan catatan dalam sejarah Islam yang cukup mengagumkan atau cukup pesat, ya. Buktinya banyak berdiri bangunan-bangunan indah dan yang mempesona. Di antaranya
ya. Ada Masjid Damaskus, ya, yang dibangun oleh seorang arsitek handal bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Walid, ya, di Masjid Damaskus. Itu masjidnya baik, bagus, dengan ornamen atau dengan catatan, ya, artinya dengan ayat-ayat Quran yang mempunyai arsitek yang baik, yang bagus. Nah, itu Masjid Damaskus. Ada juga jadi Masjid Agung Cordoba, ya, ini juga salah satu bukti perkembangan dinasti Bani Umayyah di bidang arsitektur, ya. Ada Masjid Kubah Batu, Kubat As-Sakhrah, ya, Masjid Kubah. Itu Kubat As-Sakhrah yang didirikan pada zaman Khalifah Ibn Abdul Malik. Kemudian ada Masjid Al-Hamra, ya, Al-Hamra merupakan satu istana. Ini, ya, ada yang mengatakan masjid, tapi ada juga yang mengatakan istana. Al-Hamra, istana indah dan megah. Al-Hamra dibangun pada masa pertengahan, ya, abad ke-13 di perbukitan kota Granada, Spanyol. Nah, ini sering kita melihat istana Al-Hamra ini, ya. Nah, itu salah satu bukti daripada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang arsitektur. Kemudian di bidang pemerintahan pada zaman Bani Umayyah ini juga mengalami perkembangan dan ada semacam terobosan dengan mengubah sistem pemerintahan Islam yang demokratis, ya, demokrasi dan mengutamakan kepada musyawarah atau syura, menjadi sistem pemerintahan yang mana dulu, ya, rata-rata pemerintahannya itu adalah dengan kerajaan. Sekarang sudah beralih kepada secara demokratis, yang mana mengutamakan kepada musyawarah, ya. Nah, ini pada masa pemerintahan atau Bani Umayyah sudah mulai ada perkembangan, ya, di bidang pemerintahan. Itu ada beberapa terobosan yang mana mereka merubah sistem pemerintahan Islam yang demokratis dan mengutamakan kepada musyawarah. Kemudian di bidang pemerintahan juga itu administrasi pemerintahan. Nah, administrasi pemerintahan atau tata laksana daripada pemerintahan pada masa dinasti Umayyah itu ada 4 dewan, 4 departemen atau 4 bagian, ya. Nah, diantaranya ada Dewan Rasail. Rasail artinya risalah, yaitu bertugas bukan masalah surat-surat negara, ya, di mana surat itu dikirim kepada para gubernur atau pemerintahan di daerah-daerah, ya. Nah, itu namanya Dewan Rasail, ya. Kemudian ada namanya Dewan Kharaj yang bertugas mengurus kepada masalah pajak atau perpajakan. Dewan ini dikepalai, kita kan ada kepala pajak, ada di sana disebut dengan Sahibul Kharaj, ya, Sahibul Kharaj. Ini kita nih bagian keuangan, ya, yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Ini berkenaan dengan masalah pendapatan daripada daerah atau pemerintah. Ini namanya Dewan Kharaj, ya. Nah, kemudian ada namanya Dewan Jundi atau Jun. Jun itu artinya, Jundiun itu artinya adalah tentara. Ini masalah kemiliteran, ya, tentang masalah ketentaraan negara. Nah, ini pertahanan. Ini dewannya ada Dewan Jun, artinya mengurusi atau bertugas mengurus masalah ketentaraan atau ketahanan negara. Yang terakhir ada namanya Dewan Khatam. Khatam itu bahasa kita dengan stempel, ya, artinya Dewan Khatam ini dewan yang bertugas mencatat setiap peraturan dan dikirim ke berbagai wilayah
kekuasaan. Nah, ini Dewan Khatam. Jadi ada 4 dewan yang pada masa Bani Umayyah itu berkembang di pemerintahan. Artinya ada terobosan. Pertama ada namanya Dewan Rasail, Dewan Haraj, Dewan Jun, dan Dewan Khatam. Nah, selanjutnya pada masa Bani Umayyah juga ada perkembangan di bidang politik dan militer. Ya, nah, tadi ada yang namanya Dewan Khatam atau Dewan Jun, ya, tentang masalah ketentaraan, artinya kita masalah kepolisian atau ketahanan negara. Ada juga yang namanya di bidang politik dan militer juga ada berkembang. Ada beberapa lembaga, ya. Jadi di masanya Bani Umayyah itu ada beberapa lembaga yang mempunyai peranan penting. Pertama ada lembaga politik atau An-Nizam As-Siyasi. An-Nizam As-Siyasi, lembaga politik. Kalau An-Nizam itu artinya organisasi lah, ya, organisasi. Jadi artikan sini ada lembaga. As-Siyasi, siasat politik. Nah, dalam lembaga ini terdapat Khalifah sebagai kepala negara, ada wizarah, wazir, kementerian, kitabah, kesekretariatan, hijabah, pengawal pribadi khalifah. Nah, jadi pada masa Bani Umayyah ini juga ada seperti mana menteri, kemudian sekretaris, dan juga namanya hijabah atau pengawal pribadi khalifah. Kemudian ada lembaga keuangan, An-Nizam Al-Mal. An-Nizam Al-Mal artinya yang dibentuk untuk mengelola Baitul Mal, ya. Jadi An-Nizam Al-Mali ini dibentuk, ya, dibuat untuk mengelola Baitul Mal. Baitul Mal itu jadi kita kayak bank, ya. Namun ini berkenaan dengan masalah keuangan, ya. Pada masa dinasti Bani Umayyah ini, pemasukan Baitul Mal berasal dari kharaj, uang pajak. Nah, dari kharaj tadi, dari pajak penghasilan tanah pertanian, atau jizyah, ya, pajak individu bagi masyarakat non muslim, dan usur, pajak perdagangan impor, ya. Nah, ini ada pajaknya. Ini ada lembaga keuangannya namanya An-Nizam Al-Mali. Ada juga lembaga yang bermasalah tata usaha, An-Nizam Al-Idari. An-Nizam Al-Idari ini untuk mengatur pelaksanaan tata negara agar negara itu teratur, ya, ada tata usahanya, ada tata kelola kenegaraannya. Untuk itu pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu mendirikan beberapa departemen, antara lain ada Diwan Al-Kharaj tadi, departemen pajak, ada Diwan Ar-Rasail, departemen pos dan persuratan, ada namanya Diwan Al-Mustaqilat, departemen kepentingan umum, ya. Kemudian ada Diwan Al-Khatim, departemen pengasipan. Nah, mengasip-asipkan surat apa segala itu ada. Jadi ada Diwan. Tadi ada namanya Diwan Khatam, ya, atau Diwan Al-Khatim, departemen pengasipan. Kemudian ada lembaga kehakiman, An-Nizam Al-Qadi. Ini yang kita pengadilan, ya. Ada namanya An-Nizam Al-Qadi. Dinasti Bani Umayyah ini memisahkan antara kekuasaan eksekutif pemerintah dan yudikatif dan pengadilan, ya. Ini dipisahkan sudah sejak zamannya Bani Umayyah, di mana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi menjadi 3, yaitu Al-Qadha, hakim masalah negara, Al-Hisbah, hakim pada perkara pidana, dan An-Nadar fil Madzalim, atau MA, Mahkamah Agung kita. Nah, ini yang paling tinggi, An-Nazar fil Madzalim. Ini MA-nya atau Mahkamah Agungnya, ya. Kemudian ada lembaga sekretaris negara, Diwanul Kitabah, yang terdiri atas sekretaris
sekretaris pesuratan, Al-Khatib Ar-Rasail, sekretaris keuangan, Al-Khatib Al-Kharat, sekretaris tentara, Al-Khatib Al-Jun, sekretaris kepolisian, ya, Al-Jun, Al-Khatib Al-Jun, dan sekretaris kehakiman, Al-Khatib Al-Qadi, ya. Nah, ada juga namanya bidang militer. Bidang militer itu dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa hal seperti undang-undang wajib militer. Nah, wajib militer, dan juga namanya futuhat. Futuhata sakata pataha, membuka, atau bahasa kita ekspansi, perluasan daerah. Nah, ini pada masanya pada Bani Umayyah. Nah, itu ada beberapa lembaga, Bapak ulangi, di bidang politik dan militer Bani Umayyah ada beberapa lembaga. Ada lembaga politik namanya An-Nizam Al-Siyasi, lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali, kemudian lembaga tata usaha An-Nizam Al-Idari, dan lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadi, kemudian lembaga sekretaris negara Diwanul Kitabah, dan yang terakhir itu adalah bidang kemiliteran, ya. Ini ada diwannya, ada lembaganya, ya. Para siswa sekalian berbahagia, untuk selanjutnya pada masa Bani Umayyah juga berkembang di bidang seni musik, ya, seni musik. Nah, di masa Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Abdurrahman II, itu memiliki ilmuwan di bidang seni musik yang bernama Hasan Ibnu Nafi, atau yang terkenal dengan sebutan Jiryat, ya, Jiryat. Jadi Hasan Ibnu Nafi ini salah seorang musikus, ya, ahli di bidang musik. Nah, Hasan Ibnu Nafi ini memiliki keahlian yang handal dalam bidang musik, ya. Beliau dianggap sebagai peletak daripada seni musik Spanyol modern sampai saat ini, dan beliau juga yang memperkenalkan, ya, seperti not, ya, not lagu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah diadopsi, diambil dari bunyi-bunyi aksara dalam bahasa Arab. Seperti do itu huruf do, re itu huruf ro, ya, kemudian diimalahkan atau dimiringkan. Mi itu huruf mim, fa huruf fa, sol itu so, ya, la huruf la, si itu huruf sin. Nah, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah dari aksara bahasa Arab. Itu ditemukan atau diimami atau oleh ilmuwan yang bernama Hasan Ibnu Nafi, ya, seorang ahli musik atau musikus di dinasti Bani Umayyah. Nah, di samping di bidang seni musik, itu juga ada berkembang di bidang ilmu sosial, ya, ilmu sosial. Jadi pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak para khalifah berhasil mengantarkan rakyatnya menjadi makmur, ya, tidak terkecuali di bidang ilmu sosial. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya beberapa tempat sosial seperti panti sosial, ya. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, ia menyediakan pelayanan khusus, ya, untuk orang cacat, dan orang cacat ini diberi atau digaji oleh negara, dihonor oleh negara. Orang yang buta juga diberikan semacam penuntun, ya, atau diberikan semacam ada pedomannya, ya, ada yang tukang tuntunnya. Orang yang lumpuh itu sampai disiapkan perawatnya. Nah, selain itu
ia juga mendirikan bangunan khusus untuk penginap atau pengidap penyakit kusta, ya, agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. Nah, selain itu juga adanya beberapa perkembangan, ya, pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, ya, sebagai sarana kesehatan masyarakat. Ada jalan raya, ada sarana dan olahraga seperti gelanggang pacuan kuda, ada pasar, ada kantor pos dan sebagai sarana prasarana umat. Nah, ini di bidang sosial. Jadi sudah mulai berkembang beberapa bidang ilmu pengetahuan tadi, baik dari di bidang kedokteran, bidang keagamaan, seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, di bidang arsitek, kemudian di bidang militer, juga di pemerintahan juga berkembang sampai kepada bidang musik dan bidang sosial. Nah, ini yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, nanti kalian bisa untuk menyimak dengan sebaiknya beberapa hal ini atau di dalam pertemuan ini, dan nanti Bapak berikan soal atau tugas untuk kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.